Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen tidaklah mudah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa mengalami yang namanya penolakan, atau bahkan kita akan dibenci karena nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen yang bersaksi mengatakan bahwa setelah dia memutuskan menjadi orang Kristen, maka banyak orang yang menghindari dia. Teman-temannya dulu tidak lagi dekat-dekat dengan dia. Bahkan ada orang yang menjadi tidak suka dengan dia. Nah, kita bisa mengalami semuanya itu karena kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita tidak berasal dari dunia ini, tapi kita adalah anak-anak surgawi, anak-anak Tuhan Allah. Sehingga kita bisa saja ditolak oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengalami hal demikian, janganlah kita menjadi kecewa. Kita putus asa, dan kita bertanya, kenapa saya mengalami seperti demikian? Nah, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita lihat akan menjadikan kita sebagai pengikut Kristus, yang dimana siap menjalani apapun keadaannya. Sekalipun kita ditolak, dibenci karena nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan kecewa, tapi sebaliknya kita akan terhibur dan dikuatkan. Firman Tuhan ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Apa kata Tuhan Yesus di sini? Judulnya, berbahagialah yang dibenci karena nama Tuhan Yesus. Lukas pasal 6 ayat 22 sampai 23. Dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, di sini Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa jika karena anak manusia ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat ada beberapa kali Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia, karena dia adalah Allah, dia datang ke dalam dunia menjadi anak manusia. Dan huruf A, huruf besar, dan M, huruf besar, itu menuju kepada dirinya sendiri. Dan di sini dikatakan, jika karena anak manusia, jika karena nama Tuhan Yesus Kristus, orang membenci kamu. Ya, membenci artinya tidak suka dengan kamu. Ya, dengan hati yang jahat, ya, mereka membenci kita, tidak suka dengan kita. Dan dikatakan mereka mengucilkan kamu. Mengucilkan apa artinya? Artinya mengusir kamu, ya, menolak kamu. Ya, bahkan di sini dikatakan mencela kamu. Mencela artinya menghina, mengejek. Ya. Jadi bukan hanya sebatas kita ditolak, tetapi orang akan merendahkan kita, menghina kita, ya, akan mengucapkan kata-kata yang benar-benar menyakitkan dalam hati kita sebagai orang Kristen. Dan tidak hanya sampai di situ, dikatakan serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Mereka akan menuduh kita bahwa kita adalah orang yang jahat, padahal tidak seperti demikian. Sehingga mereka akan menolak kita, akan menghindari kita, karena mereka menganggap kita adalah orang jahat. Tapi sesungguhnya tidak. Nah, saudara-saudara, kita bisa mengalami semuanya ini. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kalau dunia saja membenci saya, yaitu Tuhan Yesus, apalagi kamu, dunia akan membenci kamu. Dunia akan menolak kamu. Karena dunia ini penuh dosa.
dan kita melihat banyak orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ditolak, bahkan sampai disalibkan. Itu menunjukkan bahwa dunia ini membenci Tuhan Yesus. Dan kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mengalami hal ini, saudara-saudara, maka jangan menjadi kecewa. Kita dikatakan di sini berbahagia. Kita harus bersuka cita. Kenapa kita harus bersuka cita? Secara manusia kita akan mengatakan harusnya kita bersedih, ya. Kita harusnya berduka. Nah, tetapi di sini dikatakan berbahagialah kamu, bersukacitalah kamu jikalau kita mengalami semuanya ini karena nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menjadi orang Kristen, karena kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan karena kejahatan kita, bukan. Bukan karena perbuatan kita yang salah, bukan. Tapi karena kita sudah menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan Yesus, kita mengalami semuanya ini. Dan kita memang bisa mengalami semuanya ini. Mengapa kita harus berbahagia? Sini dikatakan bersukacitalah pada waktu itu. Ketika kita mengalaminya, dikatakan bersukacita dan bergembiralah. Lihat 3 kali penekanannya, yaitu pertama kita harus berbahagia, bersukacita, bergembira. Mengapa? Sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Kita memiliki upah besar di sorga. Mungkin di dunia ini kita menjadi orang yang ditindas, dihina karena nama Tuhan Yesus. Kita mungkin menjadi orang yang menderita. Nah, tetapi di sini dikatakan jangan bersedih, jangan berduka cita karena nama Tuhan Yesus. Tetapi bersuka cita, bergembira, berbahagia karena kita memiliki upah di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Artinya apa? Kita dianggap seperti ya jejak para nabi, ya di mana para nabi utusan Tuhan ditolak ya oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat seperti ya Elia, kita melihat seperti Yeremia dan lain-lain. Para nabi bagaimana mereka terus memberitakan firman Tuhan, tetapi orang-orang yang tidak menerima kebenaran, mereka menolak, bahkan ya mereka melakukan tindakan yang jahat kepada para nabi. Jadi kalau kita mengalami seperti demikian karena nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita dianggap kita mengikuti jejak para nabi tersebut. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Dan dikatakan di sini kita memiliki upah di sorga. Ya. Karena kita dianggap kita rela menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Demi mengikut Tuhan Allah. Tidak masalah, kita terima, kita jalani. Di sorga kita dianggap adalah orang yang setia bagi Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan kita memiliki upah yang besar di sorga. Nah, ada beberapa kesaksian tadi saya sudah katakan. Salah satunya ada seorang ibu yang dulunya dia bukan orang percaya. Dan setelah dia dibaptis, dia mengatakan kepada saya bahwa setelah dia menjadi orang Kristen, teman-temannya yang dulu, yang dimana setiap 1 kali 1 minggu kami berkumpul, ya kami bersama-sama. Tetapi setelah mereka mengetahui saya orang Kristen, saya mengatakan kepada mereka saya mau percaya Tuhan Yesus. Maka mereka tidak mau lagi mengundang saya untuk berkumpul bersama-sama. Atau mereka tidak lagi berkomunikasi dengan saya. Ya. Atau kita melihat juga ketika kita memiliki usaha, ya, karena kita orang Kristen, orang-orang tidak mau datang membeli ya jualan kita. Itu berarti mereka juga menolak kita karena nama Tuhan Yesus Kristus. Maka tidak masalah, kita tidak usah kecewa. Ya, jangan sampai kita
merasa kenapa begini keadaan saya, lalu kita menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan, tetapi sebaliknya kita menerimanya. Karena memang Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Ya. Kalau dunia membenci Tuhan Yesus, apalagi kita. Karena kita bukan anak-anak dari dunia ini, tapi anak-anak surgawi. Ya. Atau juga karena kita menjadi orang Kristen, ya, kita sudah tahu ajaran firman Tuhan, contohnya dilarang untuk mabuk-mabukan. Karena kita orang Kristen, kita tidak mau bergabung dengan teman-teman kita yang suka mabuk-mabukan. Dan oleh karena itu mereka menolak kita. Maka tidak masalah. Ya, atau karena kita menjadi orang Kristen, kita diusir, kita ditindas, maka tidak masalah. Kita melihat para rasul, orang-orang Kristen dalam sejarah, khususnya di gereja mula-mula, bagaimana mereka menderita demi Tuhan Yesus Kristus. Maka kita jangan kecewa kalau kita mengalami hal demikian. Jangan kita bertanya, oh Tuhan, kenapa saya mengalami semuanya ini? Tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Harusnya saya mengalami hal-hal yang baik. Tapi kenapa justru saya menjadi orang Kristen, saya ditolak oleh orang-orang lain? Tidak masalah, saudara-saudara. Ya, dikatakan kita harus berbahagia. Kenapa? Karena kita memiliki upah di surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kita harus memandang hal itu. Ya, jauh ke depan kita harus melihat bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan memperoleh hidup yang kekal di surga. Dan kita memiliki upah daripada Tuhan Allah. Dan itulah yang akan menghiburkan kita, yang menguatkan kita. Ya, kita bukan satu-satunya orang Kristen yang akan mengalami ya semua penolakan, dibenci dan lain-lain, bukan. Kita melihat para nabi, ya, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita melihat Tuhan Yesus pun, ya, Allah kita, juru selamat kita ditolak. Nah, itu menjadi penghiburan bagi kita. Pertama, karena kita itu berarti kita bagian daripada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya, dan kedua, kita melihat bahwa ada pengharapan, ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jadi kita harus meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Kalau kita mengalami hal ini, maka Tuhan kuatkan iman saya. Ya, Tuhan hiburkan saya. Dan buatlah saya untuk tetap makin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dikatakan berbahagialah, bersukacitalah, dan bergembiralah jikalau karena nama Tuhan Yesus Kristus kita dibenci, ditolak, dihina, dan lain-lain. Karena itu berarti kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dan kita memiliki upah yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus di surga. Nah, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Ya, mari kita tetap dengan sukacita, dengan semangat mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.